Pernahkah kalian mendengar tentang tempat paling misterius di planet ini, di mana kapal dan pesawat menghilang tanpa jejak? Ya, kita akan membahas segitiga Bermuda. Tempat ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak teori konspirasi yang bikin merinding. Ada yang bilang ini adalah portal ke dimensi lain, tempat alien menculik manusia untuk penelitian. Beberapa cerita bahkan mengaitkannya dengan teknologi canggih dari peradaban Atlantis yang hilang, yang katanya tersembunyi di bawah laut. Teori-teori ini memang seru untuk didengar, tapi mari kita gali lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Segitiga Bermuda, yang juga dikenal sebagai segitiga setan, membentang di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Titik-titiknya kira-kira menghubungkan Bermuda, Miami di Florida, dan Puerto Rico. Area ini luas sekali, sekitar 1,5 juta kilometer persegi. Jadi, ini bukan titik kecil di peta, melainkan wilayah lautan yang sangat besar dan sering dilalui oleh jalur pelayaran dan penerbangan yang sibuk. Justru karena kesibukannya itulah, ketika terjadi sesuatu, beritanya langsung menyebar ke seluruh dunia dan memicu rasa penasaran banyak orang. Lokasinya yang strategis ini membuatnya menjadi pusat perhatian global setiap kali ada insiden yang tidak bisa dijelaskan. Sejarah mencatat banyak sekali kejadian aneh di wilayah ini. Salah satu yang paling terkenal adalah hilangnya penerbangan 19 pada tahun ke-1945. 5 pesawat pembom torpedo Angkatan Laut Amerika Serikat menghilang secara misterius saat melakukan latihan rutin. Yang lebih aneh lagi, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut lenyap tanpa meninggalkan jejak apapun. Selain itu, ada juga kasus kapal USS Cyclops pada tahun 1918, sebuah kapal pasukan besar milik Angkatan Laut AS dengan lebih dari 300 awak, yang hilang begitu saja. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada puing-puing, benar-benar lenyap di telan lautan. Kasus-kasus seperti inilah yang membangun reputasi angker segitiga Bermuda selama puluhan tahun. Kisah lain yang tak kalah membingungkan adalah hilangnya kapal kargo marine Salvo Queen pada tahun ke-1963. Kapal ini membawa muatan belerang cair dan 39 awak. Kapal ini terakhir kali memberikan kabar saat berada di dekat Florida Keys, lalu hilang tanpa jejak. Tim pencari hanya menemukan beberapa jaket pelampung dan pecahan kecil, tapi tidak ada tanda-tanda kapal atau awaknya. Lalu ada juga kisah Ellen Austin, sebuah kapal yang pada tahun 1881 menemukan kapal lain terapung tanpa awak. Tim penyelamat dikirim ke kapal kosong itu, tapi kemudian kedua kapal terpisah karena badai. Saat bertemu lagi, kapal kosong itu kembali tidak berawak. Cerita-cerita ini menambah daftar panjang misteri yang menyelimuti segitiga Bermuda. Namun, di balik semua cerita konspirasi dan kejadian aneh, para ilmuwan punya penjelasan yang jauh lebih logis. Salah satu penyebab utama yang sering disebut adalah cuaca ekstrem. Wilayah segitiga Bermuda terkenal dengan badai yang bisa muncul secara tiba-tiba dan sangat dahsyat. Arus teluk atau Gulf Stream yang sangat kuat juga melintasi area ini, menciptakan kondisi laut yang sangat ganas dan tak terduga. Badai tropis dan angin topan adalah hal biasa di sini, dan kekuatan alam ini sudah lebih dari cukup untuk menenggelamkan kapal atau menjatuhkan pesawat dalam sekejap mata. Selain cuaca buruk, ada juga fenomena alam lain yang mungkin menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah teori tentang gas metana. Di dasar laut segitiga Bermuda, terdapat cadangan gas metana yang sangat besar. Jika gas ini tiba-tiba meledak atau menyembur ke permukaan, ia bisa mengurangi kepadatan air secara drastis. Akibatnya, kapal yang kebetulan melintas di atasnya bisa kehilangan daya apung dan langsung tenggelam ke dasar laut dalam hitungan detik. Untuk pesawat, semburan gas metana yang masif ke atmosfer bisa menyebabkan kerusakan mesin atau bahkan ledakan di udara. Teori ini masih diperdebatkan, tapi cukup masuk akal secara ilmiah. Faktor lain yang tidak boleh kita lupakan adalah kesalahan manusia atau human error. Banyak insiden yang terjadi mungkin disebabkan oleh kesalahan navigasi, keputusan yang buruk dari kapten atau pilot, atau masalah teknis pada kendaraan itu sendiri. Ingat, segitiga Bermuda adalah salah satu jalur tersibuk di dunia. Semakin banyak kapal dan pesawat yang melintas, secara statistik kemungkinan terjadinya kecelakaan juga semakin tinggi. Banyak kasus yang awalnya dianggap misterius, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memiliki penjelasan yang sangat biasa, seperti kehabisan bahan bakar atau kegagalan mekanis. Medan magnet bumi di area segitiga Bermuda juga sedikit aneh. Di sini,
Utara magnetik dan utara geografis berada di garis yang sama. Ini bisa membingungkan kompas konvensional dan menyebabkan kesalahan navigasi jika pilot atau kapten tidak waspada. Fenomena ini disebut garis agonik. Meskipun teknologi navigasi modern seperti GPS sudah jauh lebih canggih dan tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Pada masa lalu, saat teknologi masih terbatas, anomali magnetik ini bisa menjadi masalah besar dan membuat kapal atau pesawat tersesat di lautan luas. Jadi, apakah segitiga Bermuda benar-benar tempat terkutuk yang penuh misteri, atau hanya wilayah lautan dengan kombinasi unik dari cuaca ekstrem, fenomena geologis, dan lalu lintas yang padat? Banyak peneliti dan penjaga pantai Amerika Serikat berpendapat bahwa jumlah insiden di segitiga Bermuda sebenarnya tidak lebih tinggi secara proporsional dibandingkan dengan wilayah lautan lain yang sama sibuknya. Reputasi angkernya lebih banyak dibentuk oleh media dan buku-buku yang melebih-lebihkan cerita untuk membuatnya lebih sensasional. Cerita-cerita itu memang menarik, tapi sains seringkali menawarkan jawaban yang lebih membumi. Pertama, di mana sih sebenarnya segitiga Bermuda itu? Secara geografis, ini adalah area di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Titik-titiknya biasanya dihubungkan antara Bermuda, Miami di Florida, dan San Juan di Puerto Rico. Kalau kalian lihat di peta, bentuknya memang seperti segitiga. Tapi yang menarik, area ini tidak diakui secara resmi oleh Angkatan Laut Amerika Serikat atau badan geografis manapun. Ini lebih ke sebuah konsep populer daripada lokasi geografis yang baku. Jadi, tidak ada tanda selamat datang di segitiga Bermuda di tengah laut ya. Ketenaran segitiga Bermuda ini meledak berkat tulisan-tulisan dari tahun 1950-an. Para penulis mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang kehilangan kapal dan pesawat di area tersebut, menggambarkannya sebagai sesuatu yang supernatural. Cerita yang paling terkenal mungkin adalah hilangnya flight ke-19. Pada 5 Desember tahun 1945, 5 pesawat pengebom torpedo Angkatan Lautas menghilang saat latihan rutin. Yang lebih aneh lagi, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga ikut lenyap. Total ada 27 orang yang hilang dalam satu malam. Inilah yang menjadi pondasi utama legenda segitiga Bermuda. Tentu saja, para pencari sensasi tidak berhenti di situ. Mereka mulai mengaitkan segitiga Bermuda dengan berbagai teori konspirasi yang liar. Ada yang bilang ini adalah portal ke dimensi lain, tempat alien menculik manusia untuk penelitian. Ada juga yang percaya bahwa di dasar lautnya terdapat sisa-sisa teknologi dari kota Atlantis yang hilang, yang secara berkala aktif dan mengganggu navigasi. Teori lain menyebutkan adanya anomali magnetik raksasa yang bisa membuat kompas berputar tak karuan dan mematikan semua peralatan elektronik. Bahkan ada yang menyebut gas metana raksasa yang tiba-tiba menyembur dari dasar laut, menelan kapal dalam sekejap tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Cerita-cerita lain pun bermunculan. Misalnya, kapal USS Cyclops, sebuah kapal kargo besar milik Angkatan Lautas yang menghilang pada tahun 1918 dengan 306 awak dan penumpang. Tidak ada panggilan darurat, tidak ada puing-puing, benar-benar lenyap begitu saja. Lalu ada Mary Celeste, meskipun sering dikaitkan, sebenarnya ditemukan terbengkalai di tempat lain. Tapi ceritanya yang misterius sering dipinjam untuk memperkuat aura angker segitiga Bermuda. Kisah tentang pesawat Star Tiger dan Star Ariel yang hilang di akhir tahun 1940-an juga menambah daftar panjang misteri ini. Semua cerita ini memang terdengar sangat menakutkan dan meyakinkan. Tapi, mari kita coba lihat dari sisi yang lebih rasional dan ilmiah. Apa kata para ahli tentang fenomena ini? Pertama, mari kita bicara soal cuaca. Area segitiga Bermuda terkenal dengan cuaca yang sangat ekstrem dan berubah-ubah dengan cepat. Badai Atlantik yang dahsyat sering terbentuk dan melewati wilayah ini. Selain itu, ada juga arus teluk atau Gulf Stream, yang pada dasarnya adalah sungai raksasa di dalam lautan dengan arus yang sangat kuat. Arus ini bisa dengan cepat menyapu bersih puing-puing dari lokasi kecelakaan, membuatnya seolah-olah lenyap tanpa jejak. Bagaimana dengan kompas yang katanya jadi gila? Di segitiga Bermuda, memang ada fenomena di mana kompas magnetik akan menunjuk ke utara geografis yang sebenarnya, bukan utara magnetis. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana hal ini terjadi. Bagi para pelaut zaman dulu yang tidak memahami fenomena ini, tentu saja bisa menyebabkan kebingungan navigasi yang fatal. Tapi bagi navigator modern, ini adalah fakta yang diketahui dan bisa diatasi dengan mudah. Lalu, bagaimana dengan teori gas metana? Secara teori,
Letusan besar gas metana dari dasar laut memang bisa mengurangi kepadatan air secara drastis, menyebabkan kapal kehilangan daya apungnya dan tenggelam dengan cepat. Endapan metana hidrat memang ditemukan di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk di sekitar area ini. Namun, belum ada bukti langsung yang mengaitkan letusan gas metana dengan salah satu kasus kehilangan yang terkenal itu. Ini masih sebatas hipotesis yang menarik. Sekarang, mari kita kembali ke kasus flight ke-19. Investigasi Angkatan Laut pada saat itu menyimpulkan bahwa pemimpin penerbangan mungkin mengalami disorientasi setelah kompasnya rusak. Dia salah mengira posisi mereka dan membawa skuadronnya lebih jauh ke laut terbuka sampai kehabisan bahan bakar. Cuaca saat itu juga memburuk dengan cepat. Lalu, pesawat penyelamat yang hilang. Itu adalah jenis pesawat Martin Mariner, yang punya julukan tangki bensin terbang karena rentan meledak. Ada laporan dari sebuah kapal tanker di area itu yang melihat ledakan besar di udara sekitar waktu dan lokasi hilangnya pesawat penyelamat tersebut. Jadi, kemungkinan besar pesawat itu meledak di udara. Faktanya, banyak cerita yang dilebih-lebihkan. Seorang penulis bernama Larry Kutsche melakukan penelitian mendalam untuk bukunya The Bermuda Triangle Mystery Solved. Dia meninjau kembali laporan resmi dari setiap insiden dan menemukan bahwa banyak penulis sebelumnya yang melebih-lebihkan, salah mengutip, atau bahkan mengarang detail-detail yang menyeramkan. Banyak kapal dan pesawat yang katanya hilang dalam cuaca cerah ternyata menghadapi badai besar. Beberapa kapal yang dilaporkan hilang di segitiga Bermuda, ternyata hilang di belahan dunia lain. Bahkan ada yang tidak pernah ada sama sekali. Pengawal pantai Amerika Serikat dan perusahaan asuransi kelautan seperti Lloyd's of London juga menyatakan bahwa jumlah kecelakaan di segitiga Bermuda tidak lebih tinggi secara statistik dibandingkan area lain di lautan dengan lalu lintas dan kondisi cuaca yang sama. Lautan adalah tempat yang berbahaya, dan kecelakaan, sayangnya, terjadi. Dengan ribuan kapal dan pesawat yang melintasi area ini setiap tahun, beberapa di antaranya pasti akan mengalami masalah. Jadi, kesimpulannya apa? Apakah segitiga Bermuda itu nyata sebagai fenomena supernatural atau portal alien? Kemungkinan besar tidak. Misteri segitiga Bermuda tampaknya lebih merupakan produk dari kombinasi faktor alam yang berbahaya, kesalahan manusia, dan yang paling penting, imajinasi liar serta pemberitaan media yang sensasional. Cerita-cerita ini sangat menarik dan membuat kita bertanya-tanya. Tapi ketika kita mengupasnya lapis demi lapis, kita menemukan penjelasan yang jauh lebih masuk akal. Ini bukan berarti kita meremehkan tragedi nyata yang menimpa para korban dan keluarga mereka. Kehilangan orang-orang terkasih di laut adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Namun, menyalahkan kekuatan gaib mungkin hanya mengalihkan kita dari penyebab sebenarnya, seperti cuaca buruk, kegagalan mekanis, atau kesalahan navigasi. Memahami penyebab sebenarnya justru bisa membantu kita belajar dan membuat pelayaran serta penerbangan di masa depan menjadi lebih aman. Jadi, lain kali kalau kalian mendengar cerita seram tentang segitiga Bermuda, ingatlah bahwa di balik setiap misteri, seringkali ada penjelasan logis yang menunggu untuk ditemukan. Dunia ini sudah penuh dengan keajaiban nyata tanpa kita harus menciptakan monster imajiner. Apa pendapat kalian? Apakah kalian masih percaya ada sesuatu yang aneh di sana? Atau kalian setuju dengan penjelasan ilmiahnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin tahu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan membongkar berbagai misteri di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan tetaplah berpikir kritis. Dadah.